Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari seperti apa yang Bu Caca sampaikan kemarin, yaitu tentang pecahan sederhana atau belajar mengenal bagian dari keseluruhan. Oke, sebelumnya teman-teman di sini ada yang tahu pecahan sederhana itu apa? Oke, apa itu pecahan? Pecahan yaitu angka yang menggambarkan suatu bagian dari keseluruhan benda atau jumlah. Oke. Nah, bentuk pecahan itu ada dua, yaitu pembilang dan penyebut. Untuk pembilang sendiri itu pembilang adalah angka yang di atas dan penyebut adalah angka yang di bawah. Lihat contoh di bawah ini, contoh pecahan. Ada 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, satu ini adalah angka pembilang karena dia posisinya ada di atas. Nah, untuk yang dua ini adalah angka penyebut. Jadi bisa kita sebutkan yaitu angka yang di atas adalah angka pembilang dan untuk angka yang di bawah bisa kita sebut penyebut. Sama 1/3, 1/4 seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu contoh pecahan dalam kehidupan. Nah, contohnya yaitu misal Rehan mempunyai 8 bagian pizza. Ini satu loyang ya teman-teman ya. Nah, Rehan ingin membagikan kepada teman-temannya. Nah, Rehan ingin membagikan satu dari 8 bagian pizza. Nah, berarti ketika satu diambil tersisa 7. Nah, satu ini adalah pembilang yang diambil oleh temannya Rehan. Nah, penyebutnya adalah keseluruhan pizza yaitu adalah 8. Berarti 1/8 seperti itu. Nah, Rehan ingin membagikan kepada temannya yang satu lagi. Nah, berarti diambil 2. Berarti dari 8 bagian pizza ini diambil 2. Berarti 2 dari berapa? 2 dari 8. Seperti itu. Oke, selanjutnya pecahan setengah. Nah, untuk pecahan setengah ini adalah dua bagian yang sama. Pecahan 1/2 berarti suatu benda yang dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, contohnya, untuk contoh fisiknya di sini, Bu Caca mempunyai sebuah kertas. Oke, kita lanjut ke pecahan sepertiga. Nah, kalau sepertiga adalah tiga bagian yang sama. Pecahan 1/3 berarti suatu benda dibagi menjadi tiga bagian yang sama besar. Nah, contohnya bisa dilihat di sebelah ada satu lingkaran yang dibagi tiga tapi sama besar. Nah, kalau misal nanti Bu Caca arsir di bagian sebelah sini, Bu Caca arsir nih bagian sebelah sini, berarti yang diarsir ada berapa? Ada satu dari berapa bagian? Dari tiga bagian. Nah, ini yang dinamakan pecahan sepertiga, yaitu tiga bagian yang sama seperti itu ya. Lanjut ke pecahan seperempat. Nah, pecahan seperempat itu adalah empat bagian yang sama. Berarti suatu benda yang dibagi menjadi empat bagian yang sama besar. Nah, bisa dilihat di lingkaran ini. Eh,
lingkaran ini kan awalnya satu. Nah, dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, coba kita arsir satu nih. Kita arsir satu bagian. Yang sebelah sini kita arsir. Nah, ini yang diarsir ada berapa? Ada satu dari berapa bagian? Dari 4 bagian. Seperti itu. Kalau misal kita arsirnya dua. Kita arsirnya dua yang sebelah sini dan yang sebelah sini. Berarti ada berapa bagian? Ada dua dari 4 bagian. Berarti dua per 4. Seperti itu ya. Oke, contoh di kehidupan pecahan di sekitar kita. Nah, kalau di sekitar kita itu bisa kita lihat dari membagi kue dengan teman, membagi buah menjadi beberapa bagian, membagi pizza menjadi potongan, seperti itu. Nah, contoh dalam cerita nih, teman-teman, silakan diperhatikan. Ibu membeli sebuah kue bolu dan memotongnya menjadi 6 bagian yang sama besar. Nah, 6 bagian ini berarti disebutnya apa? Penyebut. Nah, adik memakan 2 potong kue bolu tersebut. Berapa bagian kue bolu yang dimakan adik? Nah, tadi di soal yang atas berarti adik memakan berapa? Memakan 2. Dari berapa bagian? Dari 6 bagian. Berarti jawabannya 2/6. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Jika sebuah kue dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, maka setiap bagian disebut. Nah, jadi ada satu kue nih, satu kue bulat dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Maka setiap bagian tersebut berapa? 1/2, 1/4, atau 1/3? Ya, betul. 1/4. Seperti itu. Paham sampai sini, teman-teman? Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak pembelajaran hari ini.